menurut mereka akibat pergeseran lempeng bumi yang melewati daerah tersebut. Ini karena Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Pada daerah seperti ini, aktivitas gempa bumi banyak terjadi akibat pergeseran kerak bumi yang berlangsung secara terus-menerus sehingga lempeng kerak bumi terpecah-pecah. Karena lempeng-lempeng itu ada di atas lapisan cair, panas, dan plastis atau astenosfer, mudah bergerak secara tidak beraturan sehingga terjadi tabrakan dua lempeng. Salah satu lempeng akan menusuk bagian bawah lempeng yang lainnya. Memang tidak salah, bencana yang terjadi ini adalah fenomena alam yang dapat dijelaskan oleh ilmu fisika atau ilmu alam. Dengan ilmu tersebut bisa diketahui penyebab fisiknya, tanda-tanda, dan pola-pola yang ada. Namun harus diingat, jauh di balik itu semua, kejadian itu tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur alam semesta. Allah berfirman, ialah Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jalaluddin Mahali dan Jalaluddin Asyuyuti ketika menafsirkan ayat di atas menyebutkan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang beriman yang kena musibah akibat dosa-dosa yang dilakukan. Adapun mengenai musibah yang menimpa kepada orang-orang yang tidak berdosa di dunia, dimaksudkan untuk mengangkat derajatnya di akhirat kelak. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketika ayat ini diturunkan Rasulullah bersabda, "Demi Tuhanku yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tiada suatu lecet pun karena kayu, dan tiada pula terkilirnya urat, dan tiada pula tersandungnya telapak kaki, melainkan karena perbuatan dosa. Dan apa yang dimaafkan oleh Allah dari penderitanya adalah lebih banyak." Para ulama menerangkan ayat tersebut menunjukkan bahwa maksiat mempunyai banyak akibat buruk yang akan menimpa pelakunya dan lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, sebuah lingkungan akan aman jika di dalamnya tidak ada yang bermaksiat. Karenanya, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba pelaku maksiat, kalau dia mati, maka para hamba, negeri-negeri, pepohonan, dan hewan-hewan ternak akan tenang dari akibat maksiatnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini juga ditegaskan Rasulullah bahwa terjadinya bencana longsor dan sebagainya akibat merajalelanya kemaksiatan. Beliau bersabda, pada umat ini akan terjadi tanah longsor, perubahan bentuk muka, dan kerusuhan. Lalu ada salah seorang dari kaum muslimin bertanya, "Wahai Rasulullah, kapankah terjadinya hal itu?" Beliau menjawab, "Apakah di sana-sini telah banyak biduan atau penyanyi dan alat-alat musik serta khamr sudah biasa diminum?" Riwayat Tirmizi. Meski seseorang tidak melakukan kemaksiatan, tetapi musibah itu akan menimpa mereka selama tinggal di tempat yang sama. Mereka terkena bencana akibat perbuatan orang lain yang tinggal di tempat yang sama. Ini sesuai dengan firman Allah, "Takutlah pada musibah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim di antara kalian saja. Ketahuilah bahwa Allah memiliki hukuman yang pedih." Surat Al-Anfal ayat 25. Demikian juga Rasulullah menjelaskan sebagaimana diriwayatkan oleh istri beliau, Ummu Salamah, yang berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika maksiat telah menyebar di antara umatku, Allah akan menurunkan azab secara umum." Ummu Salamah bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah di antara mereka ada orang salih?" Rasulullah menjawab, "Ya." Ummu Salamah berkata, "Mengapa mereka terkena juga?" Rasulullah menjawab, "Mereka terkena musibah yang sama sebagaimana yang lain, namun kelak mereka mendapatkan ampunan Allah dan ridhonya." Riwayat Ahmad. Apalagi jika kemaksiatan itu jelas, tapi orang-orang soleh enggan menasihati dan mencegahnya. Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, hendaknya kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau Allah akan menimpakan hukuman kepada kalian, lalu kalian berdoa, namun tidak dikabulkan." Riwayat Tirmizi. Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa bencana terjadi karena kemaksiatan atau diamnya orang soleh terhadap perbuatan hina tersebut. Bencana itu harus diyakini sebagai peringatan keras Allah kepada manusia yang berani berbuat maksiat. Allah Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah kami mengirim tanda-tanda kekuasaan kami itu kecuali untuk menakut-nakuti mereka, agar mereka segera bertaubat." Surat Al-Isra ayat 59. Turunnya musibah tersebut merupakan teguran Allah bagi manusia untuk segera bertaubat.
Bagi orang yang beriman, setiap musibah yang ada merupakan isyarat dari Allah agar secepatnya kembali ke jalannya. Memang tidak semua kemaksiatan langsung mendapatkan balasan dari Allah. Sebab jika hal ini terjadi, maka tidak akan ada lagi maksiat karena orang pasti takut dengan azab yang langsung tersebut. Musibah yang terjadi secara tidak langsung merupakan ujian keimanan agar ada amar ma'ruf nahi mungkar dan pertaubatan. Hanya orang zalim yang enggan bertaubat. Allah berfirman, orang yang enggan bertaubat mereka termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-Hujurat ayat 11. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau dan seorang lagi masuk menemui ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu orang tersebut berkata, "Wahai Ummul Mukminin, beritahukanlah kepada kami tentang gempa." Ibunda Aisyah menjawab, apabila mereka telah memperbolehkan perzinahan, meminum khamr, memakai alat musik, maka Allah Subhanahu wa taala marah di langitnya dan berfirman kepada bumi, "Bergoncanglah atas mereka. Jika mereka bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut, berhentilah. Jika tidak, maka hancurkanlah mereka." Orang tersebut berkata, "Wahai Ummul Mukminin, apakah itu azab atas mereka?" Beliau menjawab, "Itu adalah peringatan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan hukuman, azab serta murka atas orang-orang kafir." Berkata Anas radhiyallahu anhu, "Aku tidak pernah mendengar hadis peninggal Rasulullah yang lebih menyenangkanku daripada hadis ini."